Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita di malam hari ini. Nah, ini pertemuan kita yang kedua dalam kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha Al-Juz'ul Awwal atau Al-Mujalladul Awwal. Insyaallah kita akan bahas pembahasan yang ada di halaman 6, lanjutan dari pembahasan kemarin. Karena kita kemarin baru membahas pembahasan yang ada di halaman kelima. Sebelum itu kita murojaah terlebih dahulu terkait dengan kosakata. Kemarin sudah diberikan tugas ya terkait dengan pembahasan yang ada di halaman kelima terkait dengan kosakata. Ya, coba semuanya tutup bukunya dulu. Saya mau tanya ini. Silakan tutup bukunya ya. Akmal haq kemana ini? Iya, bahasa Arabnya ranjang apa? Sarirun, ahsan. Bahasa Arabnya ranjang, sarirun. Anjas Aziz, yang mana? Nggak ada ya? Asri Alwi? Nggak ada. Dayat? Iya, bahasa Arabnya pulpen. Qalamun. Muaz? Ada? Syamsunar? Ada? Nggak ada. Supriyadi? Sapriyudi? Iya. Bahasa Arabnya kunci. Miftahun, kunci. Ridwan? Ada? Nggak ada ya? Yuda? Ya, bahasa Arabnya pintu. Kalau bahasa Arabnya rumah, baitun. Kalau bahasa Arabnya masjid, masjidun. Anto Abu Rizki, bahasa Arabnya buku cetak. Mana? Kitabun. Kalau bahasa Arabnya meja, maktabun. Rauf Abu Asimah. Aina huwa? Iya, Rauf. Bahasa Arabnya kunci apa tadi? Miftahun. Kitabun diartikan apa? Rauf. Kitabun. Artinya apa? Buku cetak. Buku ya, kitab. Baik, itu kosakata sebagaimana yang sudah kita sepakati kemarin dihafal, dan kosakatanya itu kemarin sudah berapa itu? 9 ya. Ditambah dengan pengertian isim isyarah lil qarib, hadza kata tunjuk untuk dekat. Itu mesti dihafal ya. Kata tunjuk untuk dekat. Semua sudah punya buku tulis ya? Kasih judul di situ. Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama, dan ditulis kosakata-kosakata yang antum tidak tahu artinya saja. Yang tahu enggak usah. Seperti masjidun, enggak usah dicatat masjidun. Kan masjidun seperti bahasa Indonesia masjid. Ya. Baik, berikutnya kita masuk di halaman ke-6 ya, di malam ini. Kita masuk di halaman ke-6. Ya baik, halaman ke-6 di sini semua buka bukunya. Halaman yang ke-6. Coba lihat. Di sini ada judul yang baru. Beliau berikan judul di sini. Seperti biasanya, saya baca, antum dengar dan ikuti. Ma hadza. Ma hadza. Ya. Ma itu artinya apa? Kalau hadza artinya apa? Ini ya. Kemarin sudah berlalu jauh kepada kita bahwa hadza itu namanya apa? Coba semuanya ikuti. Hadza ismul isyarah lil qarib. Ya, kata tunjuk untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Ismul isyarati lil qarib namanya. Kemudian di sini ma, kita ingin jelaskan tentang ma. Ya. Silakan diambil pulpennya, catat faedahnya. Bedakan buku catatan faedah dengan catatan kosakata itu. Kalau faedah itu bisa catat di buku cetaknya langsung. Buku cetak yang ini ya. Bisa langsung catat di sini. Ini faedahnya di sini. Kalau kosakatanya itu di buku tulis. Cari aja ruangan-ruangan yang kosong di bagian atasnya itu, bisa catat. Supaya tidak salah-salah pakai pensil. Kalau sudah merasa tidak mungkin salah, pakai pulpen boleh. Baik, pengertian ma. Ini antum catat, tanda kutip untuk ma. Ma adalah, pakai bahasa Arab tulisnya, ma
adalah, saya diktekan. Ma adalah, sudah, sesuatu yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Jadi kalau kita mau bertanya sesuatu yang tidak berakal, seperti ini dinding. Dinding ini nggak ada akalnya ini. Ya. Atau mau menanyakan kipas angin, nggak ada akalnya. Benda. Atau hewan. Hewan itu nggak ada akalnya. Otaknya ada, tapi akalnya nggak ada. Karena akal itu Allah berikan untuk orang yang memiliki kesempurnaan berpikir. Dia fahmul khitab. Dia faham tentang apa yang diucapkan kepadanya, apa yang dibicarakan kepada itu baru berakal. Kalau hewan kan dia punya ada otaknya dari segi jasad fisiknya, tapi tidak ada akal untuk berpikir sebagaimana layaknya manusia. Jadi ma itu sesuatu yang digunakan untuk apa? Untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Kalau kita mau menanya orang, nggak boleh pakai ma, karena ma ini khusus untuk orang yang tidak, atau sesuatu yang tidak berakal. Lanjut lagi tulisannya. Biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu, biasanya digunakan, yaitu ma ya, biasanya ma digunakan untuk menanyakan sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Kita nggak tahu sama sekali ya. Kemudian kita mau nanya, apa ini? Memang betul-betul nggak tahu. Apa ini? Beda lagi nanti kalau sudah ada sangkaan, kayak sudah ada gambaran. Nanti nggak boleh pakai a, nggak boleh pakai ma. Kalau ma ini khusus untuk sesuatu yang memang belum ada gambaran sama sekali, kita buta nol, tidak tahu sama sekali, mau nanya. Nah, itu kita gunakan ma. Itu fungsi ma. Coba ulangi sekali lagi. Ma hadza. Apa ini? Ya, itu judul besar. Kita beralih kepada hewar, percakapan yang ada di bawah. Ma hadza. Apa ini? Hadza baitun. Hadza baitun. Coba, apa ini? Ya, hadza baitun artinya apa? Hadza artinya ini ya, kata tunjuk ismul isyarati lil qarib. Itu menunjukkan sesuatu yang dekat, sesuatu yang dekat. Baitun, rumah. Coba lihat. Dia menanyakan sesuatu yang memang sebelumnya dia belum tahu. Dan dia menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Pakai apa? Ma. Pakai ma. Apa ini? Ini adalah rumah. Berikutnya, kita masuk di baris yang ketiga. Ahadza baitun? Ahadza baitun? Ya. A itu artinya apakah? Kalau hadza baitun apa artinya? Ini rumah. Berarti kalau ahadza baitun, apakah ini sebuah rumah? Atau apakah ini rumah? Nah, ini kata tanya yang kedua. Tadi kata tanya yang pertama, kita sudah ilmui, kita sudah ketahui, ma. Sesuatu yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Dan dia biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu yang sebelumnya memang belum diketahui. Sekarang A. A ini juga sesuatu yang digunakan untuk bertanya. Silakan catat lagi ya. A adalah sesuatu, cari-cari aja tempat-tempat kosong yang bisa mencatat. Ya. A adalah sesuatu yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal atau tidak. Sesuatu yang berakal atau tidak. Jadi kadang kita menanyakan sesuatu itu yang berakal ataupun tidak, bisa pakai A. Tapi kalau tadi ma, khusus menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Ya kita bisa membedakan lah ya, yang mana yang berakal, mana tidak. Yang berakal itu manusia,
Selain itu benda mati, hewan, itu tidak berakal namanya. Paham ya? Tidak berakal. Berakal diartikan punya pikiran ya. Diartikan punya pikiran. Bukan sekedar punya jasad, dia punya anggota tubuh, punya otak. Ya, punya. Hewan ada otaknya juga. Tapi otaknya itu tidak berakal. Belum tentu orang memiliki otak. Ada akalnya. Contohnya manusia yang gila. Ada otaknya, tapi dia sudah tidak berakal. Hilang akalnya, rufi'atil aklam. Diangkat pena, dia tidak kena beban syariat lagi. Nggak sholat dia, nggak puasa, nggak ada. Dia dianggap sudah meninggal. Tidak ada hukumnya lagi. Kecuali kalau dia merusak sesuatu, orang gila ya tetap dikeluarkan ganti oleh orang yang masih menanggung dirinya, walinya, keluarganya. Kalau orang gila merusak ya, kita punya anak gila, qadarullah. Kemudian dia merusak, memecahkan kaca tetangga, ya wajib dibayar, diganti. Walaupun dia gila. Walaupun dia gila. Baik, berikutnya. Jadi sudah jelas ya, kalau A ini digunakan untuk menanyakan sesuatu yang bisa berakal, bisa tidak. Kemudian, ini masih ada tambahan sedikit ya. Dan dia, ini khusus untuk A, masih terkait dengan A. Dan dia membutuhkan salah satu dari dua jawaban, yaitu A. Dia membutuhkan salah satu dari dua jawaban. Dia membutuhkan salah satu dari dua jawaban. Jadi kalau kita bertanya pakai A, dia pasti butuh dua jawaban. Jawaban pertama adalah na'am. Na'am. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, ini jawaban pertama ya. Jawaban kedua adalah la. Na'am artinya iya. La artinya tidak. Kapan digunakan jawaban na'am? Kapan digunakan jawaban tidak? Kapan digunakan jawaban na'am? Kapan digunakan jawaban la? Ketika yang ditanyakan sesuatu yang memang benar, maka kita jawab pakai na'am. Tapi ketika yang ditanyakan sesuatunya itu salah, kita jawab la. Sekarang saya tanya, apakah ini buku? Lihat semua di depan. Apakah ini buku? Na'am atau la? Ya. Apakah ini adalah meja? La. Apakah ini adalah penghapus? Na'am. Apakah ini adalah buku? Apakah ini adalah topi? Topi atau songkok? Ya beda istilah aja. Kalau di Sumatera tempat saya bilangnya topi. Antum sini bilangnya songkok. Ya beda-beda orang. Orang Arab bilangnya kolan suwa. Beda istilah, intinya penutup kepala. Apakah ini adalah tisu? Ini apa? Promosi. Ya baik, jadi begitu ya kira-kira. Jadi kalau pertanyaan pertama tadi kita sudah pelajari tentang ma. Ma ini khusus untuk bertanya sesuatu yang tidak berakal dan dia nggak ada sama sekali kaitan harus butuh dua jawaban. Apakah iya atau tidak. Tapi kalau A, butuh kejelasan dia. Dia butuh salah satu dari dua jawaban. Apakah naam atau atau la atau tidak. Bisa dipahami? Nah ini memang perlu dicatat. Yang kaidah-kaidah seperti ini tidak banyak Ji, sedikit Ji. Kalau kita sudah hafal satu kaidah saja, itu sudah Masya Allah itu. Sudah luar biasa. Dapat ilmu, bisa diamalkan. Ya, bagaimana caranya supaya tidak lupa kaidahnya? Bikin status di WhatsApp, Facebook, sebar kebaikan. Baik. Berikutnya, kita baca lagi. Ahada baitun? Ahada baitun. Apakah ini rumah? Apakah ini rumah? Naam. 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 Hada baitun. Hada baitun. Coba, kenapa dijawab pakai naam, bukannya la? Karena lihat gambar, lihat gambar. Lihat gambar sini, gambar apa ini? Berumah. Makanya pakai naam, bukan pakai la. Baik, jadi karena gambarnya gambar rumah ya cocok lah. Cocok. Jadi kapan kita jawab pakai naam, kapan pakai la? Kalau sesuatu yang ditanyakan memang benar, pakai naam. Kalau tidak, maka pakai la. Berikutnya, mahada. 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 Ya baik. Sudah ada ini, Akh Anjas Aziz? Sudah ada? Belum hadir. Oh ini, Akh Mu'ad? Belum ada juga? Akh Irwan? Akh Irwan, ainahu?
Yang mana? Akh Irwan apa ini? Akh Irwan saja ya. Kalau Akh Irwan Ibnu Hakim ada Ibnu Hakimnya. Akh Irwan saja. Ya, Akh Irwan. Ini pakai ma. Tadi apa yang antum catat tentang ma? Ma adalah sesuatu yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Ya baik, dia sesuatu yang datang untuk menanyakan sesuatu yang nggak berakal. Sekarang perhatikan, mahadha ini nanya, apa ini? Gambar apa samping? Baju, baju. Gambar? Gambar baju. Baju berakal? Tidak. Masa baju nggak berakal? Nggak berakal, benda mati. Ya, benda hidup saja kadang tidak berakal, apalagi benda mati. Jadi baju ini dia tidak berakal, dia tidak punya akal. Nah, jadi baju itu tidak ada akalnya. Maka kita pakai ma. Boleh pakai a? Boleh juga, karena a itu dia boleh dua. Bisa untuk menanyakan sesuatu yang berakal, bisa tidak. Nanti akan ada pembahasan pertanyaan khusus untuk menanyakan sesuatu yang berakal saja. Nanti akan ada juga. Baik, hadza qamisun. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Baik, coba diterjemahkan. Akh Irwan Ibnu Hakim, apa artinya ini? Ini adalah kemeja. Ini adalah kemeja. Qamisun. Itu gambar apa itu? Kemeja, qamis, ya. Qamis itu kemeja. Biasanya qamis itu orang Arab nyebutnya baju yang pakai kerah seperti baju saya ini, walaupun ini kadang jubah ya, baju panjang, tapi ada kerahnya begini. Ini orang sebut qamis. Ya, qamis. Jadi nggak selamanya juga qamis itu untuk kemeja yang kita maklumi, baju sekolah gitu kan. Nah, enggak juga. Kadang sesuatunya itu jubah, dia jubah sampai bawah, ya. Tapi ada kerahnya, ada kerah di lehernya. Itu namanya qamis. Orang Arab menyebutnya qamis. Ya kalau kita artikan kemeja aja lah, kemeja. Lebih cocok diartikan kemeja kalau untuk zaman sekarang. Baik, berikutnya. Ahadza sarirun. Hadza sarirun. Ya, Akh Ilham Syahrir yang mana? Ya, Akh Ilham Syahrir. Ahlan wa sahlan. Baik, ini ahadza sarirun. Dia nanya pakai a. Ini a tadi apa? Apa yang antum ketahui tentang a? Dia sesuatu yang digunakan untuk menanyakan apa? Iya, bisa digunakan untuk menanyakan sesuatu berakal atau tidak. Baik. Kemudian datang setelahnya adalah hada. Ya, a tadi artinya apakah? Ahadza sarirun. Sarirun apa artinya? Ilham Syahrir? Kursi ya? Sarirun kursi. Benar itu, Pak Syarwan? Salah. Yang benarnya apa? Sarirun apa? Jendela. Oh, dipan. Jendela. Dipan. Ya, kasur, tempat tidur. Ya, jadi sarirun itu adalah tempat tidur. Dipan. Ya, ranjang. Itu diartikan dengan sarirun. Nah, sekarang perhatikan, sarirun berakal tidak? Tidak. Tidak berakal. Cocok bisa dipakai bertanya dengan a? Bisa. Bisa, karena a itu untuk sesuatu yang berakal ataupun Tidak. tidak. Baik, jadi ini ditanyakan apakah ini tempat tidur? Gambarnya samping apa? Coba lihat gambar samping. Gambar apa ini? Berkursi ya? Kursi. Apakah ini tempat tidur? Gambarnya kursi. Kalau yang ditanyakan sesuatu yang salah, jawabnya pakai nama atau la? La. Makanya beliau sini jawab. Semuanya ikuti. La hadza kursiyun. La hadza kursiyun. La hadza kursiyun. La hadza kursiyun. Ini beliau ini menunjukkan kosakata-kosakata yang sering kita lihat. Rumah, meja, kursi. Itu kan sering kita lihat. Supaya kita tahu yang mana benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita harus tahu bahasa Arabnya itu apa. Ya, kita harus tahu dinding apa, papan tulis apa, ya, yang di rumah-rumah kita. Kalau kita pelajar harus tahu bahasa Arabnya pulpen, harus tahu bahasa Arabnya meja, karena pelajar itu biasanya menulis pakai meja, dan seterusnya. Baik, jadi orang belajar bahasa Arab itu sebenarnya dia harus kepo, sering bertanya gitu. Ya, jangan biarkan diri diam dan terdiam di atas kebingungan. Harus sering nanya memang. Sering nanya dan bertanya itu tidak berdosa. Selama bertanyanya sesuatu yang memang ada manfaat, bukan pertanyaan seperti orang jahiliyah, Bani Israel. Kalau itu pertanyaan memang pertanyaan tidak ada manfaat. Pertanyaan untuk mendebat, pertanyaan untuk cari-cari keringanan, pertanyaan untuk mengetes keilmuan seseorang. Ini tidak ada manfaatnya kalau seperti ini. Tapi kalau pertanyaan memang betul-betul ditanyakan untuk pengetahuan dan penambahan wawasan, tidak masalah. Kita tanyakan ya sesuatu untuk menambah keilmuan kita. Berikutnya, ahadza miftahun. Ahadza miftahun. Ya, coba artikan. Syarfiandi. Ada? Izin ya.
Andri, coba artikan. Apakah ini kunci? Apakah ini kunci? Bisa pakai A? Bisa, karena A itu untuk bertanya sesuatu yang berakal ataupun tidak. Miftah apa artinya? Kunci. Lihat samping, gambar apa samping? Pulpen. Apakah ini kunci? Ternyata gambar pulpen. Maka dijawab, la hadza qalamun. Ayo semua, la hadza qalam. Nah, ini adalah baik. Jadi kalau kita bertanya, intonasinya seperti orang bertanya, ahadza miftahun? La hadza qalamun. Begitu ya. Baik, berikutnya, ma hadza? Ma hadza? Lihat cepat ke samping matanya. Gambar apa itu? Bintang. Hadza najmun. Hadza najmun. Ini adalah bintang. Jadi bahasa Arab bintang apa? Ya, langsung catat. Mana buku tulis kosakatanya? Langsung catat, nanti lupa. Kecuali memang sudah hafal. Kayaknya ini saya hafal, Ji, najmun. Sudah, enggak usah catat. Tapi kalau kira-kira, kayaknya saya nggak hafal ini, catat. Baik, di halaman yang ke-6 ini, mana yang antum nggak tahu? Mana yang antum nggak tahu kira-kira? Yang mana kira-kira nggak tahu? Baitun, gampang? Gampang. Komisun, kemeja. Gampang. Kursiun? Kursi itu ternyata bahasa Arab, kursi ya. Diserap ke bahasa Indonesia. Kemudian qalamun, pulpen. Ya, yang mana yang sulit ini? Najmun aja. Najmun itu nggak ada di halaman 5 ya. Kalau yang lain sudah ada kecuali komisunnya. Jadi bisa dicatat komisun dan najmun. Ya, catat itu, catat. Yang tidak tahu saja. Kalau yang tahu enggak usah. Baik, berikutnya kita beralih ke halaman ke-7. Semuanya ikuti. Tamrinun. Itu Arab gundul atau Arab gondrong? Gundul. Kasih rambut dulu. Supaya tidak salah. Kasih rambut. Tamrinun. Kasih harokatnya. Baik. Di sini ada angka 1. Bahasa Arabnya 1 apa? Wahidun. Kalau yang ke-1, kemarin sudah ada. Al-awwal. Berarti kita katakan tamrinul awwal. Tamrinul awwal. Apa artinya? Latihan 1 atau latihan yang ke-1? Yang ke-1. Al-awwal itu namanya adadut tartibi. Nanti akan ada pembahasannya. Adadut tartibi. Namanya bilangan bertingkat. Yang ke-1, yang kedua, yang ketiga. Baik, berikutnya. Ini ada tamrin ya, latihan. Karena nanti tamrinnya itu ada tamrin ke-1, di halaman ke-8 ada tamrin kedua, di halaman 9 ada tamrin ketiga. Baik, jadi tamrin ke-1 dulu kita bahas di sini. Ma hadza? Ya, apa artinya ini? Apa ini? Semua bersuara. Kita harus bikin kelas ini ribut. Ya, tapi ributnya pada sesuatu yang pas. Jangan ribut sesuatu yang tidak pas. Jadi semuanya biasakan untuk bersuara dan aktif. Jangan diam-diam saja. Karena pengalaman saya memang ya. Saya pribadi pengalaman dulu ketika belajar. Saya tipenya itu orang yang suka diam. Karena saya bilang, saya tahu. Tapi untuk apa saya ngomong? Begitu. Jadi buang kebiasaan itu. Karena itu kebiasaan buruk. Karena nyatanya memang dalam belajar bahasa Arab itu harus sering diucapkan. Karena memang dia biasa dan bisa karena kebiasaan. Kalau kita nggak biasa mengucapin, kadang lidah itu kaku untuk mengucapkan. Paham ya? Jadi ucapkan saja dan biasakan untuk aktif. Baik, mahadha. Ya, gambar apa itu samping? Saya lihat. Gambar apa? Kunci. Bahasa Arabnya apa? Ketika ditanyakan apa ini dengan kalimat mahadha, kita nggak boleh langsung jawab miftahun. Beda konteksnya kalau bahasa Indonesia. Apa ini? HP. Apa ini? Songkok, topi. Apa ini? Spidol. Orang langsung jawab. Tapi kalau dalam bahasa Arab, tidak begitu. Dia harus diulangi sedikit. Ya, kalau ditanyakan, apa ini? Kita katakan, ini adalah spidol. Begitu memang kaidahnya. Ya, dia harus ditampakkan. Supaya apa? Supaya kalimat itu lebih baku dan lebih sempurna. Apa ini? Ini adalah penghapus. Begitu dia kaidahnya. Jadi kita harus tetap menjawab pakai hadza. Harus jawab pakai hadza. Jadi kalau ada yang ditanya, ma hadza? Langsung dia jawab. Gambar pertama, miftahun. Langsung dia jawab, miftahun. Nah ini, ya, tidak seperti itu caranya. Jadi jawabannya, hadza
Miftah. Silakan ditulis. Isi itu. Tempat yang kosong. Kan begini ya. Caranya begini. Bukunya antum itu harus dicoret-coret. Jangan dibiarkan bersih. Nyoretnya bisa pakai pulpen, bisa pakai spidol. Tadi gambar apa di sini? Gambar kunci ya. Saya gambar kunci sini. Gimana ya gambar kunci? Begini ya. Anggap aja ini kunci. Sudah? Kan begini kan? Di sini ada konteks apa tadi? Hada. Begini kan? Di sini titik-titik. Sudah? Kan begini. Ada tempat kosong. Hada titik-titik kosong. Antum jawab titik-titik kosong itu jawabannya. Hada. Bahasa Arabnya kunci apa? Miftahun. Oke? Isi ya, isi. Semuanya tulis bukunya. Tulis jawabannya. Sudah? Bisa menulis? Bisa semua ya? Baik. Kalau nggak bisa ya tiru aja tulisannya itu. Dilukis saja sampai sama. Baik. Berikutnya yang kedua. Kita pelan-pelan aja ini. Sabar-sabar ya. Yang sudah tahu ya sabar-sabar. Siapa suruh juga antum ikut kelas Dursul Lughat Jilid 1? Memang ini untuk orang yang belum pernah belajar bahasa Arab. Tapi karena antum mau ikut ya silakan. Harus sabar menanti. Baik. Kemudian yang kedua, mahadza. Ya, coba lihat. Pertanyaannya sama, tapi jawabannya pasti beda karena yang ditanyakan berbeda. Apa artinya mahadza? Apa ini? Lihat cepat gambar samping. Gambar apa? Buku. Buku cetak ini atau buku tulis? Buku cetak. Bahasa Arabnya apa? Apakah boleh langsung dijawab kitabun? Tidak. Dari segi penulisan. Kalau dari segi bicara boleh-boleh aja ya. Tapi dari segi penulisan, ahsannya kita ulangi. Hada kitabun. Tulis ya, tulis jawabannya. Tulis. Nggak ada yang tidak menulis. Semua menulis jawaban. Tulis bahasa Arabnya, jangan bahasa Indonesianya. Antum tulis Akhadi Abu Khalid. Bahasa Arab itu. Oh ya, ahsan. Bahasa Arab tulis ya. Jangan bahasa Indonesianya. Kita sudah nggak belajar bahasa Indonesia ini. Kita belajar bahasa Arab. Baik, jadi semua harus belajar menulis. Bagaimana tulisan kitabun? Lihat di kosakata yang telah berlalu. Di halaman berapa ada kitabun? Di halaman 5. Ya, di halaman 5 ada gambar-gambar, 9 gambar, salah satunya gambar kitab di situ. Baik, berikutnya. Yang ketiga. Mahadza. Ya. Apa artinya? Apa ini? Lihat gambarnya di samping. Gambar apa? Gambar apa ini? Gambar pulpen. Bahasa Arabnya pulpen apa? Sarirun atau baitun? Qalamun. Qalamun. Ada yang tidak tahu tulisan qalamun? Harus tahu ya. Tulisannya ada di halaman sebelumnya. Qalamun. Ya, kalau bisa nggak usah dibuka lagi halaman 5 itu. Sudah basi itu. Kita sekarang sudah halaman ke-7. Yang kelima sudah berlalu. Biarlah yang berlalu begitu saja. Maksudnya dihafal, jangan berlalu begitu saja. Dihafal yang sudah berlalu. Makanya itu saya suruh antum tulis di buku tulis supaya biasa menulis juga. Kosakata-kosakata yang sulit saja ditulis. Berikutnya, mahadza. Ya. Opo iki? Apa ini? Gambar apa itu? Iki pintu. Pintu apa bahasa Jawanya? Bahasa Jawa, bukan bahasa Makassar. Ada orang Jawa sini ya? Mas. Susah juga diucapin. Memang harus latihan suara lidahnya. Ya, pintu. Hadza babun. Ya, siapa yang nggak bisa menulis? Coba angkat tangan. Akhrau, bisa menulis? Ya, yang penting bisa kan? Ya, nggak apa-apa. Kita nggak balapan sini. Baik, berikutnya. Mahadza. Lihat gambar apa itu? Rumah. Ya, gambar rumah ya. Hadza qalamun atau sarirun? Hadza baitun. Ini adalah gampang? Ya, isi. Gampang, isi. Kalau nulis antum harus tahu bacaannya. Jangan sampai nanti antum bingung sendiri dengan apa yang ditulis. Sudah? Berikutnya, mahadza.
Apa ini? kursi. Kursiun itu kah? Bukan komisun? Bukan kitabun? Kayaknya kitabun itu. Bukan. Bukan kitabun itu? Bukan kolamun? Bukan. Gambar apa itu? Kursi. Bahasa Arabnya apa? Kursiyun. Ya nggak bisa kita dikecoh. Ya nggak bisa kita dikecoh. Itu gambar apa? Kursi. Bahasa Arabnya kursiyun. Paham ya? Itu baru namanya ilmu. Seorang berilmu itu idrakus syai' ma huwa alaihi idrakan jaziman. Seorang yang berilmu itu dia mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti, yang tidak ragu-ragu. Itu baru ilmu. Jangan rumah dikecoh kita. Rumah bahasa Arabnya sarirun. Oh, sarirun. Rumah bahasa Arabnya maktabun. Oh, maktabun. Dikecoh kita. Jangan. Nggak bisa dikecoh. Makanya memang harus dihafal. Baik, ini sampai sini antum tahu lah ya kenapa disuruh dihafal kosakata yang ada di halaman yang kelima. Karena kita akan diulang-ulang terus tentang itu. Baik, sekarang kalau kita lihat di halaman ke-6 dan ke-7, ada kosakata-kosakata yang sulit. Masih itu-itu saja ya. Masih itu-itu saja. Kalau begitu kita beralih ke halaman yang ke-8 sekarang. Halaman yang ke-8. Baik, kalau bahasa Arabnya latihan yang pertama tadi apa? Tamrinul awal ya. Nah, ini antum tulis lah ya bahasa Arabnya supaya nanti tahu juga. Nomor 1. Tamrinul awwali. Tamrinul awwal. Ya, tamrinul awwali. Sudah? Apa artinya al-awwal? Yang pertama. Kalau wahidun, 1. Kalau al-awwal, yang ke-1. Dia bilangan bertingkat ya. Yang ke-1, yang kedua, yang ketiga. Kemudian, kita sekarang masuk di tamrin yang kedua. Bahasa Arabnya tamrin yang kedua. Lihat di papan tulisnya. Tamrinu as-sani. Tamrinus sani. Coba semuanya diikuti. Tamrinus sani. Ini huruf sa. Sudah belajar tajwid ya? Sa, dia di ujung lidah. Gigi bagian depan bersatu diketemukan dengan lidah bagian ujung. Sa. Tamrinus sani. Nah, ini latihan yang kedua. Ini Arabnya, bahasa nomornya saya ganti aja pakai nomor Arab. Sudah? Jadi kita masuk tamrin yang kedua. Tamrin yang kedua bahasa Arabnya apa? Tamrinus tsani. Nanti yang ketiga ini. Kalau kita sudah masuk tamrin ketiga. Baik, sekarang fokus semuanya lihat di ya ini bahasa Arabnya antum catat di bagian tamrin itu supaya nanti kalau kita ngajarin orang, kita tahu oh bahasa Arabnya ini. Apa artinya tamrin? Tamrin kok pelajaran. Ad-darsu itu tamrin apa? Latihannya. Jadi kalau ada nama orang Pak Tamrin, Pak Latihan. Kalau di kampung saya di Medan ada nama mall gede namanya Tamrin. Jadi kalau orang sana bilang Tamrin ya mall. Ada kenalan temannya Pak Tamrin? Oh, nama Bapak tak? Itu sudah latihan. Ya baik. Sekarang kita masuk. Semuanya ikuti. Tamrinus tsani. Ada di halaman ke-8 ya. Shafhah ats-tsani. Halaman yang ke-8. Baik. Ahadza baitun? Ahadza baitun? Akhrauf. Lihat saya akhrauf. A digunakan untuk apa? Menanyakan sesuatu yang berakal dan tidak berakal. Selain itu apa lagi fungsinya? Hasan Mapah. Lihat saya Hasan Mapah. Selain itu apa fungsinya? Untuk enggak. Apa tadi? Ya, coba bukunya. Itu senjatanya itu. Kalau hafalan nggak bisa, ada catatan. Apa itu? Dia membutuhkan salah satu dari dua jawab. Yang pertama, perlu untuk hafal tentang A. Dia bisa menanyakan sesuatu berakal atau tidak. Yang kedua, yang perlu dihafal, dia membutuhkan
salah satu dari dua jawaban. Apakah na'am atau la? Iya atau tidak. Kalau pertanyaan yang ditanyakan memang benar seperti yang ditanyakan, kita jawab na'am. Tapi kalau tidak, kita jawab la. Sekarang, ahadza baitun, artinya apa? Apakah ini rumah? Baitun masjid atau rumah? Hah? Rumah. Baitun rumah atau masjid? Rumah. Masjid itu rumah nggak? Orang bilang rumah Allah. Hah? Rumah Allah, berarti rumah atau masjid? Iya, berarti rumah atau? Rumah Allah. Ya, kembali ke pengertian rumah ya. Rumah itu apa artinya? Coba lihat di KBBI. Ya, sesuatu yang digunakan untuk bernaung. Ya, hanya saja kalau bernaung di tempat yang tidak khusus untuk ibadah, mungkin saja disebut rumah. Tapi kalau memang khusus untuk ibadah, masjid. Karena yang masjid itu bukan rumah biasa, rumah luar biasa. Karena ada fungsinya. Kata Nabi SAW, Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in minal bauli walal qadar. Innama hiya li dzikrillah wassalah wa qiraatil Qur'an. Dalam hadis Nabi mengatakan, sesungguhnya masjid ini tidak pantas untuk buang air besar atau buang air kecil. Tapi masjid ini adalah tempat yang digunakan untuk tiga. Untuk sholat, untuk baca Quran, untuk zikir. Ini tiga fungsi masjid. Keluar dari itu, kita nggak lakukan di masjid. Makan-makan pada hukum asalnya nggak di masjid. Di teras masjid. Ya, kalau mau makan-makan. Tapi kalau memang tidak tepat lagi dan memang dibutuhkan untuk hajat, selama tetap menjaga adab dan etika kebersihan masjid, la ba'sa fihi. Tidak masalah. Baik, jadi karena ini gambar masjid berarti yang ditanyakan nggak benar. Bukan sesuai dengan apa yang sebenarnya. Maka kita lihat gambar masjid. Berarti jawabnya na'am atau la? Kita jawab pakai la. Berarti jawabannya apa? Ahadza baitun? Ulangi. Ahadza baitun? Masih ragu-ragu. Ahadza baitun? Silakan tulis jawabannya. La. Hadza masjidun. Tahu kan tulisan masjidun? Ya, lihat. Ini beliau nggak akan bertanya sama kita, ya, kecuali sesuatu yang memang sudah diajarkan. Ya, beliau ini juga tahu juga teknik bertanya itu, jangan bertanya sesuatu yang belum dipelajari. Masjidun sudah ada di halaman 5. Silakan buka. Bagaimana tulisannya masjidun? Masjidun itu ya tempat sujud artinya. Ya, tempat sujud. Pada asal katanya demikian. Sudah? La hada masjidun. Sudah tulis? Saya nggak contohkan lah ya di papan tulis. Antum harus mandiri ya, jangan selalu mau didiktekan. Tahu tulisan masjidun? Tahu ya? Lihat halaman 5. Itu ada gambar masjid, lihat situ bahasa Arab. Baik, berikutnya. Ahadza miftahun? Ayo semua. Ahadza miftahun? Ahadza miftahun? Ya, coba diartikan. Andri. Saya tanya dulu satu-satu nih. Andri, artikan. Apakah ini kunci? La hadza qalam. Benar? Benar atau tidak itu? Muhammad Rafli yang mana? Enggak ada ya? Junaidi Abu Fatimah? Iya, Junaidi. Apa benar itu? Kalau dijawab la hadza qalamun. Benar atau salah? Benar. Jadi kalau ditanya, ahadza miftahun, apakah ini kunci? Lihat gambar samping. Ternyata bukan kunci ini. Kalau tidak benar, kita bertanya, kita jawab pakai la. Maka jawabannya, la hadza qalam. Ulangi, ahadza miftahun? Langsung antum jawab, ahadza miftahun? La hadza qalam. Ya, silakan ditulis jawabannya. Tulis cepat ya. Tulisnya jangan lama-lama, tulis cepat. Ciri-ciri ulama itu cepat nulis. Kalau nggak cepat nulis, nggak ada ciri-ciri ulama. Sudah. Ulama itu punya kecepatan dalam 3 hal. Satu apa Pak Syarwan? Nah, cepat nulis. Kita sudah disebut. Yang kedua, Andri. Apa? Cepat jalan. Cepat jalan. Karena orang dulu kendaraannya nggak ada. Dia jalan cepat. Kalau terlambat ya nggak dapat faedah nanti. Harus cepat jalan, ciri-ciri ulama itu. Ya. Ingat antum dulu waktu kecil digandeng sama bapak jalan-jalan ya, cepat sekali sampai mau jatuh gitu. Ditarik. Nah, itu ciri-ciri ulama begitu. Kemudian yang ketiga, cepat makan.
Cepat makan ya. Cicil ulama itu cepat makan. Cepat tapi nggak usah banyak, cepat saja. Karena orang dulu itu nggak habis waktu untuk makan. Kalau kita beda, makan setengah jam sambil nonton TV lagi, habis waktunya untuk makan saja. Ya kan? Setiap satu piring harus satu sinetron tamat. Habis waktunya untuk itu, kapan belajarnya? Ya, baik sambil nonton YouTube putar rekaman Durusulugo. Tapi kalau nonton sinema-sinema, anime-anime kartun, ya, karena banyak juga orang sudah panjang jenggot ya, masih nonton kartun. Ya kan? Ya, kita rubahlah tontonan. Nggak nonton itu lagi, kita nonton YouTube aja, putar Durusulugo. Ya, putar rekaman supaya lebih paham. Baik, jadi orang udah mengaji itu tontonannya beda, nggak itu lagi yang ditonton. Kemudian berikutnya yang ketiga, ahada qamisun, ahada qamisun. Hmm. Apa artinya? Apa? Apakah ini kemeja? Apakah ini kemeja? Coba lihat itu. Apakah itu gambar kemeja? Tunggu ya. Ini gambar kemeja ya. Apakah itu adalah kemeja? Ahadza qamisun? Apakah itu adalah kemeja? Jawabannya apa? Naam, hadza qamisun. Ayo semua. Naam, hadza qamisun. Apa artinya? Yang ditanyakan benar atau tidak? Benar. Maka pakai na'am. Berikutnya, ahadza najmun? Apakah ini bintang? Lihat bintang. Pernah lihat bintang kan? Memang bintang itu emang kayak gitu kan bentuknya? Pernah lihat bintang kan tuh? Dia kan cuma kayak titik saja. Kenapa bisa jadi kayak sigelima begini? Enggak, ini benar atau kita selama ini ditipu? Itu saja. Gimana Asrul Musalsal? Yang benar begini kan? Bintang. Hah? Warna apa? Kuning ya? Itu di PDF tuh saya kasih gambar kuning. Nanti antum lihat bintangnya warna kuning menyala. Seperti buku kita warna kuning menyala. Ya baik, selesai ya. Nomor 8. Udah ditulis semua jawabannya? Kenapa antum tulis di bawah situ Asrul Hasan Mapa? Pokoknya di titik-titik kosong. Nah, antum ikuti Akhadia Abu Khalid. Memang dia itu. Begini yang saya contohkan tadi. Sudah saya hapus. Dia pertanyaan di samping, setelah itu jawaban, baru gambarnya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Bebas saja. Yang penting kalau antum ditanya, tahu ya. Yang penting kita ngerti apa yang ditanyakan. Antum tulis di mana, Mas? Oh, di bawah juga. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting kalau ditanya tahu ya. Kalau ditanya tahu. Dan nggak bingung dengan apa yang ditulis tentunya. Baik, kita beralih ke halaman 9. Kalau mudah kita cepat aja, nggak usah lama-lama. Karena kita ya sebenarnya memang mau cepat tanding, nggak usah lama-lama. Baik, berikutnya tamrin yang ketiga. Tamrin yang ketiga ini antum catat nih. Tamrinu as-salis. Tamrinus salis. Ayo semua. Tamrinus salis. Baik, ini 3 latihan kita bahas di hari ini. So besok antum harus sudah hafal ini. Yang ke-1 bahasa Arabnya al-awwal. Yang kedua as-sani. Yang ketiga as-salis. Latihan yang ketiga berarti tamrinus salis. Ya baik, tamrinus salis ini Arab gundul dan tidak ada artinya. Saya mau tanya antum, tugas antum, ini 9 orang saya acak. Karena tugasnya ada 9, Arabnya gundul, nggak ada rambutnya, mau dikasih rambut dan nggak ada artinya, mau diterjemahkan. Paham ya? Jadi yang saya sebut namanya, antum baca, harokati dengan lengkap, kasih rambut dia supaya nggak gundul, kemudian diterjemahkan. Ya, saya lihat di absen ini,
Yang tidak ada sebut tidak ada ya supaya tidak ditanya. Yang pertama akmal haq ada. Ya, tafadhalu, silakan dibaca nomor pertama. Keras suaranya. Ulangi. Ya. Ini enggak ya. Ini bagian saya nih. Iqra waktu. Iqra artinya bacalah. Iqra bacalah. Nabi Muhammad ketika bertemu dengan Jibril di kali yang pertama di Gua Hira disuruh baca. Iqra. Bacalah. Ya kan? Apa jawaban Nabi Muhammad? Ma ana biqari. Aku nggak bisa baca. Nabi nggak bisa baca. Dan nggak bisa nulis. Karena kalau bisa baca, bisa nulis, mungkin dia dibilang kamu ngarang Quran. Tapi karena dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ya itu namanya kekurangan, tapi justru jadi kelebihan. Kadang ada kekurangan itu jadi kelebihan. Jadi senjata. Ya, baik. Waktub. Ini tulis satu-satunya. Waw artinya dan. Uktub artinya tulislah. Bacalah dan tulislah. Kita nggak disuruh nulis. Karena tadi kita sudah nulis, capek sudah nulis. Ini sekarang kita suruh baca harakati dan terjemah. Paham? Ya mulai. Akmal haq yang pertama. Ya, semuanya ikuti. Ya. Apa artinya? Ini adalah meja. Ahsanta. Lulus ya. Nggak usah antum harakati itu akhasan. Gampang itu. Nggak usah. Masa lupa? Enggak, ini supaya terbiasa. Tapi ya kalau memang merasa kayaknya sulit ini, jangan sampai nanti antum kira lain. Karena bisa saja dibaca miktabun, muktabun, ya kan? Atau makatabun, atau makataba. Tapi kan nggak mungkin seperti itu. Kita nggak ada lewati itu. Yang kita lewati apa? Kalau mim, kaf, tak sama ba, bacanya apa? Maktabun kan? Baru itu kan? Ada lain? Nggak ada, baru itu. Baik, yang kedua, di samping ya. Jadi kita nggak lari ke bawah, lari ke samping. Yang kedua, Anjas ada? Nggak ada. Akis Abu Ukasya. Tafadhalu. Ya, semuanya ikuti. Artinya Akis. Ya, artikan semuanya. Ini sebuah masjid. Perlu diharokati? Nggak perlu. Masjid, ya begitu masjid. Kira-kira ada kemungkinan dibaca misjad? Masjid? Nggak ada. Orang bilangnya masjid. Ya. Cuma antara masjid atau masjid. Yang mana benar Pak Syarwan? Masjid kah masjid? Masjid ya. Bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya? Lihat di KBBI ya. Untuk memastikan bahasa asli. Berikutnya yang ketiga. Asri. Yang mana ini? Oh sakit. Syafahullah. Semoga Allah menyembuhkannya. Akhadi Abu Khalid. Ada kolamun. Ya ikuti. Ada qalamun. Artinya. Ini sebuah pulpen. Ya ikuti. Ini sebuah pulpen. Ada kalau perlu diharakati. Ya, yang perlu diharakati harakati, yang tidak perlu tidak usah. Berikutnya yang keempat, lari ke bawah. Ya, lari ke bawah. Anta Abu Rizki. Ulang ya, Anta Abu Rizki, ulang. Iya, semuanya ikuti. Ada sarirun. Apa artinya? Ya, ikuti. Ini sebuah kursi. Ini kursi. Oh, afwan, ulangi. Artinya? Ini sebuah ranjang. Ini sebuah ranjang. Ini sebuah ranjang, tempat tidur. Kalau kursi bahasa Arabnya apa? Kursi. Sarirun, pulpen atau buku? Nah, itu bingung lagi. Sarirun, pulpen atau buku? Ranjang. Berikutnya, yang berikutnya, Andri. Mahaza. Iya. Artinya? Apa ini? Iya. Apa ini? Lanjut. Berikutnya, Dayat ada? Iya, tafadhalu. Sampingnya. Ada kursiun. Hada kursiyun. Ada kursiun. Kalau Indonesia kan bilang kursi. Kalau ini dia ada tasdidnya. Kursiyun. Kursiyun. Kemarin kita sudah bahas di pertemuan pertama tentang tanda baca tasdid ya. Tasdid itu pendobelan huruf atau pendobelan harokat? Huruf. Kalau pendobelan harokat namanya apa? Tanwin. Dijelaskan juga di tajwid kan? Belajar tajwid kan? Ya baik. Berikutnya.
Akh Hasan Mapa. Ya, fadhal. Fadhal. Ahada baitun. Ulangi Akh Hasan, kemudian semua ikuti. Ulangi. Ahada baitun. Apakah ini rumah? Ya, lanjut. Berikutnya Akh Ilham Syahrir. La, haza masjidun. Tidak, ini sebuah masjid. La hada masjidun, tidak, ini adalah sebuah Jadi kalau menterjemah itu boleh kita bilang tidak, ini masjid, boleh. Tidak, ini adalah sebuah masjid, boleh. Yang mana bahasa yang lebih enak saja. Tapi lebih bagusnya pakai begitu ya. Tidak, ini adalah sebuah masjid. Supaya kita tahu masjidnya itu apa dia? Satu kah, dua kah, tiga. Ya kan? Seperti itu. Karena memang hadza itu kemarin dia harus ada terkumpul padanya tiga. Yang pertama apa? Dia menunjukkan sesuatu yang tunggal. Yang kedua dia menunjukkan sesuatu yang dekat. Nggak boleh yang jauh. Kemudian dia menunjukkan sesuatu yang muzakkar. Jadi untuk menunjukkan dia itu tunggal ya kita bilang sebuah. Ini adalah sebuah masjid. Kemudian yang terakhir, Akh Ridwan. Yang mana ini? Nggak ada ya? Akh Muhammad Farizki. Ada? Iya, Muhammad Farizki. Baca. Intonasinya kayak nanya gitu. Miftahun. Miftahun atau miftahun? Coba ulangi. Coba apa Muhammad Farizki. Coba antum ulangi mahada sendirian. Ya. Mahada, hanya panjang 2 harakat ya. Ulangi. Ya, ayo ikut. Ayo, jawabannya apa? Lanjut. Iya, semuanya ikuti. Ya, lanjut. Ya. Ini sebuah kunci. Ahsantum. Barakallahu fikum. Nuwasil insyaallah gadan fi yaumil arbi'a. Ya, biiznillah ta'ala. Aktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.